Puluhan petugas Satpol PP Kabupaten Kulon Progo membongkar sejumlah lapak pedagang di area stasiun Wates, Kulon Progo, Yogyakarta. Total ada sebanyak 6 kios pedagang yang dibongkar petugas. Pembongkaran kios pedagang ini sebelumnya sempat diprotes pedagang. Menurut pedagang, proses pembongkaran mendadak dan mereka tidak pernah mendapatkan surat pemberitahuan sebelumnya. Bahkan para pedagang mengaku pernah dijanjikan untuk diberikan lapak untuk berjualan oleh pihak PT KAI. Sudah memberikan janji pada kita sebelum dibongkar, waktu kita masih di dalam, itu akan dibuatkan dalam waktu 2 bulan. Tapi waktu sampai berjalan sampai hari ini, sampai detik ini tidak ada realisasi dari PT KAI. Sekarang PT KAI dengan Pemda serta-merta menggusur kita. Pemda tanpa SP1, SP2 dengan dasar ini tanah dari PA, kita sangat menyayangkan. Kenapa Pemda seperti itu? Namun hal ini dibantah oleh pihak Satpol PP. Menurutnya, penertiban kios dilakukan sesuai surat perintah Bupati Kulon Progo dan surat permohonan dari pihak PT KAI. Apa yang dilakukan oleh kita saat ini tidak keluar dari koridor hukum ketika kemudian permintaan dan sebelumnya sudah dilakukan. Sehingga upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh PT KAI, oleh teman-teman perdagangan, supaya agar teman-teman pedagang ini bisa lebih mendapatkan hak-haknya itu sudah dilakukan. Sementara itu, pihak PT KAI Daop 6 juga mengaku telah menyediakan kios di area stasiun yang bisa disewa pedagang. Namun hingga kini belum ada titik temu antara kedua pihak. Dari Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, Budi Utomo melaporkan. Seekor ular piton sepanjang 4,5 meter masuk ke atas plafon rumah warga di Kota Mamuju, Sulawesi Barat. Petugas damkar sempat kesulitan mengevakuasi ular tersebut. Inilah video amatir warga yang merekam proses evakuasi ular sanca di plafon rumah warga di Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Rabu malam. Petugas damkar Mamuju yang datang ke lokasi sempat kesulitan mengevakuasi ular sepanjang 4 meter ini karena ular terus melilitkan tubuhnya pada kayu plafon rumah. Setelah cukup lama terlibat tarik-menarik dengan petugas, akhirnya ular berhasil dievakuasi dan langsung dimasukkan ke dalam karung. Banyaknya ular yang sering masuk ke rumah warga di Kota Mamuju di saat musim hujan membuat pihak damkar kesulitan karena terbatasnya tempat penangkaran sementara. Harapan kami jika bisa dibantu kami sarana dan prasarana, khususnya penangkaran sementara, khususnya binatang reptilin. Ini kan binatang yang berbisa juga. Kalau jenis ular yang berbisa kan khusus juga tempatnya. Jadi kami kewalahan masalah penangkaran. Selanjutnya, petugas damkar membawa ular sanca hasil tangkapan ke posko damkar Mamuju. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Frendi Christian melaporkan. Pemirsa, satu keluarga di Kabupaten Kerinci Jambi yang terdiri dari bapak, ibu, dan anak menderita lumpuh. Keluarga ini hanya bisa pasrah menunggu uluran tangan tetangga dan para dermawan di sekitarnya. Beginilah kondisi keluarga Rudi yang tinggal di rumah sederhana di Desa Sungai Lebuh, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci, Jambi. Saat ini, Rudi hanya bisa terbaring di tempat tidur dan kesulitan untuk mengkonsumsi makanan. Rudi menderita kelumpuhan pada kakinya selama 35 tahun. Tak hanya Rudi, kedua orang tuanya pun kondisi fisiknya tidak normal. Bainah ibunya menderita penyakit deformitas atau kelainan bentuk kaki yang sudah dideritanya sejak 2 tahun. Sementara Nur Hakim sang ayah tak lagi bisa menjalankan tanggung jawabnya sebagai orang tua karena menderita penyakit Parkinson yang sudah dideritanya sejak 5 tahun terakhir. Pihak keluarga telah mengupayakan pengobatan, namun akibat keterbatasan biaya, pengobatan tidak bisa dilanjutkan. Satu keluarga namanya Rudi mendapatkan kelumpuhan kaki dari sejak lahir dan ibunya mendapatkan kelainan kaki dan ayahnya mendapatkan ayah atau penyakit Parkinson. Dan juga kami dari
bantuan-bantuan dari masyarakat, minta uluran tangan dari donatur-donatur, minta tolong juga dari bantuan pemerintah untuk mengobati atau satu keluarga yang berada di desa kami ini. Untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari, keluarga Nur Hakim hanya bisa mengharapkan belas kasihan dari tetangga sekitar dan para dermawan yang datang ke kediamannya. Dari Kabupaten Kerinci Jambi, Kapior Gandhi, iNews melaporkan. Penyelenggaraan ibadah haji tahun ini resmi berakhir. Siang tadi, 3 kloter terakhir jemaah haji Indonesia pulang meninggalkan Tanah Suci. Meski berat hati meninggalkan Madinah, jemaah bahagia karena akan bertemu keluarga di rumah. Satu persatu koper jemaah kloter SOC 43 ini diturunkan dari bus menuju ruang tunggu Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah. SOC ataupun Surakarta 43 adalah satu dari 3 kloter terakhir dalam pemulangan jemaah haji tahun ini. Pemulangan jemaah ini sekaligus menandai berakhirnya operasional penyelenggaraan haji tahun 2022. Lebih dari 40 hari di Tanah Suci, sejumlah jemaah mengaku haru lantaran berpisah dengan kota Madinah. Maksudnya karena apalagi kan saya paling muda, jadi ngerasa kayak kehilangan banyak mbah-mbah lah istilahnya seperti itu sebenarnya sih gitu. Ya senang aja itu ya, tiap hari ibadah bareng-bareng sama teman-teman Indonesia, tapi juga kangen sama anak-anak. Usai penyelenggaraan haji, setiap elemen layanan akan diulas dalam evaluasi, termasuk kuantitas petugas. Kita bukan diuntungkan ya, kita pada momen yang sangat tepat karena jemaah haji 46%, sementara petugasnya ya. Setibanya di asrama haji Sukolilo, Surabaya, sebanyak 244 jemaah haji kloter 38 menjalani pemeriksaan kesehatan dan dokumen di gedung Musdalifah. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa langsung menemui para jemaah yang baru saja pulang dari Tanah Suci. Ada 16.835 orang jamaah, kemudian yang sudah pulang melalui 38 kloter ada 16.809 orang, dan kita berduka karena ada 23 jamaah haji embarkasi Surabaya yang wafat pada saat menjalankan ibadah haji. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita semua ikut berbelasungkawa. Mudah-mudahan semua dipanggil dalam keadaan husnul khotimah dan semua dimasukkan ke dalam surganya Allah. Dan hari ini ada 3 jamaah yang masih dirawat di rumah sakit, 2 di Mekah dan 1 di asrama haji di rumah sakit haji sini. Sementara itu, 42 orang jemaah haji dinyatakan positif COVID-19 sejak kepulangan jemaah kloter pertama.